Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan aku Muhammad Aisyam di segmen podcast kita kali ini. Tentunya kita akan menghadirkan cerita-cerita dan inovasi dan kreativitas yang tentunya menginspirasi buat teman-teman semuanya. Baik, di sini aku udah mendatangkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Mas Teguh. Jadi kita di sini akan membahas tentang seputar perkuliahan ya Mas ya. Iya betul. Terus bagaimana cara memotivasi diri kita sendiri juga, insya Allah kita akan membahasnya di sini. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Mas Teguh. Ya. Oke, saya bacakan ya teman-teman. Nah, untuk namanya Teguh Dwi Putra, alamat Jalan Pondok, RT 4, RW 02, Paciran, Lamongan. Tempat tanggal lahir Lamongan 15 Maret tahun 1992. Untuk riwayat pendidikannya beliau SD atau MI-nya itu berada di MI 01 Pondok Modern, terus MTS 01 Pondok Modern, terus MA atau SMA-nya itu di MAM 02 Pondok Modern, Paciran. Nah, untuk universitas atau kuliahnya, beliau S1 di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya pada tahun 2010 sampai 2014. Untuk S2 beliau menyelesaikannya di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017 hingga 2019. Nah, untuk pengalaman berorganisasi beliau sangat aktif sekali. Bisa kita lihat di sini, beliau di saat MTS itu menjadi Sekub Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP MTS. Untuk setelah itu juga beliau menjabat sebagai Ketua Umum PRIPM MAM 02 Pondok Modern Paciran. Terus di saat kuliah beliau juga sempat menjadi BEM atau EM juga dan lain-lain di organisasi tingkat perkuliahan. Terus beliau juga sempat menjadi ketua bidang organisasi Mata Garuda Jawa Timur. Wow, sangat aktif sekali ya teman-teman. Nah, untuk motivasinya beliau memberi motivasi 3K, yaitu kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Nah, untuk pekerjaan beliau saat ini, beliau bekerja sebagai dosen Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena Tuban dan sebagai wakil direktur 2 di Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena Tuban. Nah, jadi saya sudah bacakan tadi dari kurikulum vitae dari Mas Teguh sendiri. Oke, jadi Mas Teguh, kita udah baca ya, Mas Teguh punya kurikulum vitae itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita lihat di sini tentang riwayat pendidikan Mas Teguh, terus motivasinya juga tadi luar biasa sekali. Nah, oke, Mas Teguh, di sini saya mau bertanya tentang Anda ini kan sudah menyelesaikan S1 dan S2 Anda. Nah, oke. Ya, betul. Dalam perkuliahan ini, Mas Teguh itu bagaimana cara Anda menempuh pendidikan di S1 dan S2 ini? Apakah melalui beasiswa atau pribadi atau sebagaimana? Oh iya, untuk yang pertama ya terkait kuliah. Jadi dulu alhamdulillah saya ini dapat beasiswa bidik misi. Tapi tidak pada poin dapat beasiswa bidik misi itu yang mau saya tekankan, tapi terkait cara mencapai itu. Jadi dulu itu kalau saya tidak keluar dari zona yang nyaman, ibaratnya kita menunggu difasilitasi oleh guru dan karyawan di sekolah, mungkin saya tidak dapat beasiswa itu. Karena notabene dulu itu kita tidak termasuk dalam 10 besar atau 6 besar yang menjadi syarat utama mendaftar beasiswa bidik misi itu. Tapi saya dengan istilahnya keyakinan kuat kalau saya itu pengen kuliah, saya harus kuliah. Karena apa? Orang tua saya sudah sempat bilang, jadi saya sudah tidak bisa membiayai kuliah, jadi terserah kamu. Jadi saya berusaha keras untuk mencari beasiswa. Hampir seluruh kesempatan beasiswa saya daftar waktu itu. Di Surabaya ada ITS, terus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, terus Brawijaya, UM, dan lain sebagainya. Semua beasiswa saya daftar karena saya saya bertekad untuk bisa kuliah setelah lulus kuliah itu, lulus sekolah begitu ya. Saya minta kepada Pak Muh waktu itu, kalau masih kenal Pak Muh ya, sudah pernah masih diajar. Nah, waktu itu saya minta Pak Muh, saya minta formulirnya untuk bidik misi gitu kan. Meskipun saya tidak masuk dalam ranking itu tadi biar bisa daftar, saya minta
saya daftar sendiri, saya store sendiri dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah waktu itu, karena pada waktu itu umumnya kawan-kawan rata-rata daftar di pendidikan, ya kan, SPD itu, karena saya sadar diri, ya kan, saya sadar diri, tapi saya pengen kuliah. Kalau saya tetap masuk ke apa istilahnya sama dengan kawan-kawan, tentunya saya akan kalah melihat prestasi kawan-kawan yang luar biasa. Akhirnya saya agak melenceng sedikit, pilihlah jurusan yang sekiranya saya juga bisa di sana, tapi istilahnya saingannya tidak terlalu banyak dari sekolah saya sendiri. Meskipun sebenarnya saingan dari luar juga banyak, minimal saya tidak berkompetisi dengan kawan sendiri, karena saya rasa saya sudah kalah gitu kan. Akhirnya saya berusaha mencari jalan lain, ya kan. Akhirnya saya daftar di Fakultas Peternakan Brawijaya waktu itu dan Kedokteran Hewan. Pada suatu hari saya pernah ditelepon dari Brawijaya, yang seharusnya kalau memang persyaratan berkas itu kurang kan sudah di-cut, tapi Allah itu berkata lain. Jadi saya ditelepon waktu itu, Mas, daftar beasiswa bidik misi ya, jalur apa untuk pendaftaran di Kedokteran Hewan, mohon maaf tidak buka gitu kan. Jadi waktu itu ditanya, Mas Teguh, jurusan apa? IPA, saya bilang waktu itu. Nah di sini itu kalau jurusan IPA yang paling favorit itu peternakan dan biologi. Saya waktu itu masih ingat, ada peternakan dan biologi. Ditanya saya, biologinya bagaimana nilainya ya? Waduh, saya nggak bisa kalau biologi. Kayaknya saya lemah sekali biologi. Peternakan saja lah Bu, gitu, diganti ke peternakan. Saya tanya waktu itu, tapi apakah lolos ini Bu? Saya pengen kuliah ini, saya bilang waktu itu. Oh enggak Mas, masih diseleksi. Nah akhirnya waktu itu saya alhamdulillah keterima. Setelah beberapa minggu saya keterima jalur bidik misi itu. Artinya apa? Kita meskipun nanti tidak ada kesempatan untuk daftar itu, tapi ya kita harus terus mencoba selama masih ada waktu, masih ada tenaga, masih ada pikiran yang luang. Kita usahakan apa yang kita inginkan, insya Allah ada jalan. Sama dengan kita, jadi saya pengen kuliah, terbentur karena nilai tidak memenuhi kriteria, akhirnya saya harus cari jalan sendiri. Alhamdulillah bisa dapat bidik misi itu. Itu cerita untuk mendapatkan beasiswa tadi. Seperti itu. Nah, berarti awal dari perjalanan ya Mas, yang Mas ini merasa bahwa nilai Mas itu ya pas-pasan lah ceritanya ya Mas ya. Iya betul sekali. Pas-pasan, tetapi Mas itu tidak berhenti di situ, tetap yakin bahwa kalau kita berusaha ini pasti kita mendapatkan ya Mas ya. Nah betul. Berarti ini harus dicontoh nih buat teman-teman di luar sana semua. Iya. Bagaimana cara kita kalau kita ingin menginginkan, kalau kita berimpian ya kita harus ada usaha ya Mas ya. Iya betul sekali. Terus, nah itu kan pasti Mas tadi memilih pertanian ya Mas ya. Peternakan. Peternakan, mohon maaf, Iya. peternakan. Nah itu apakah pas waktu Mas memilih peternakan itu sudah kayak pas gitu di hati? Kan biasanya ya kita tuh ada katanya yang saat ini namanya salah jurusan. Itu gimana? Waktu Mas itu sudah legowo pilih peternakan itu? Iya. Artinya semuanya itu saya dari dulu itu berkeyakinan bahwa tidak ada yang namanya salah jurusan. Tidak ada. Karena pada dasarnya apa? Semua yang masuk di jurusan matematika, mau masuk di jurusan fisika, mau jurusan elektro dan sebagainya, semua mulai dari nol. Jadi kita di start yang sama. Nah, ketika kita mau bersungguh-sungguh belajar di bidang itu, ya otomatis kita akan bisa melampaui kawan-kawan yang lain. Karena pada dasarnya kita start pada titik dan garis yang sama dengan kawan-kawan yang lain. Jadi tidak ada namanya yang salah jurusan. Yang salah jurusan itu kawan-kawan yang sudah kuliah terus nggak mau belajar. Nah itu salah jurusan. Sebenarnya jurusannya bukan kuliah, tapi jurusannya ya main-main saja gitu kan. Jadi gitu. Jadi nggak ada yang namanya salah jurusan dalam kuliah. Yang salah itu ya kawan-kawan yang sudah kuliah terus tidak belajar. Nah itu salah jurusan. Seharusnya dia tidak kuliah. Gitu. Jadi tidak ada namanya salah jurusan. Ya, salah ketika ditekuni, ya insya Allah nanti akan ada jalan sendiri seperti berarti itu. tergantung kita ya Mas, Ya. bagaimana cara kita menyikapinya. Dulu saya sudah berkomitmen, apapun jurusannya saya harus kuliah. Jadi apapun, saya ekonomi saya daftar, biologi saya daftar, terus peternakan itu, kedokteran hewan. Pokoknya setiap ada kesempatan beasiswa saya daftar, pokoknya saya harus kuliah. Berarti tidak menyia-nyiakan kesempatan. Iya, jadi jurusan apapun ya yang penting kita diterima di itu, berarti rezeki kita di sana. Tinggal kita bersungguh-sungguh untuk menjalani itu. Jadi
kalau kita sungguh-sungguh dan kita percaya bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah rezeki kita ya Mas ya. Iya betul. Ya, sehingga nggak ada penyesalan di akhir ya. Iya betul. Seperti itu. Nah terus ini kan Mas pasti dalam perkuliahan itu sangat sibuk ya Mas ya. Terus nah di sini kan Mas itu juga sempat menjadi ikut organisasi. Nah itu gimana caranya Mas memanajemen waktu Mas ketika waktu kuliah? Nah betul. Jadi saya sedikit suka membahas ini ya sebenarnya. Kadang saya itu melihat adik-adik sekarang, ya kan, kawan-kawan sekarang yang kuliah itu sangat berlebihan dalam berhegemoni berorganisasi kan, mengaku jiwanya aktivis gitu kan. Padahal kalau menurut kami dulu itu yang namanya aktivis itu ya memang berorganisasi, tapi ada syarat utamanya, lulusnya harus tepat waktu dan dengan predikat cum laude. Nah itu aktivis. Jadi yang namanya aktivis itu berorganisasi, mampu memanajemen waktu, ya manajemen kuliah, manajemen organisasi, manajemen diri, semuanya bisa seimbang. Nah itu aktivis yang sebenarnya. Jadi dulu itu bahkan saya hampir tidak ada waktu kosong. Saya organisasi semuanya hampir saya ikuti. Organisasi ekstra saya ikuti, organisasi internal kampus saya ikuti. Belum saya itu diamanai untuk membantu asisten itu praktikum, itu sampai 7 mata kuliah. Jadi dari Sabtu sampai Sabtu lagi, seminggu itu rasanya kurang. Jadi masih banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sekiranya ya memang perlu kita jalankan, tapi ya tetap itu. Saya sangat suka berorganisasi, makanya saya tekankan kawan-kawan harus berorganisasi, adik-adik juga yang di IPM, yang di pemuda, yang di HW, yang dimanapun, ditekuni organisasi itu, karena itu penting. Jadi, tapi kondisi saat ini, kawan-kawan adik-adik itu lupa, dengan pentingnya berorganisasi itu lupa, bahwa untuk membuktikan bahwa kita pandai berorganisasi itu syarat administrasinya apa? Nilai gitu kan. Tanpa kita lulus dengan nilai yang bagus, kita sudah disingkirkan. Kita tidak mampu lagi bersaing ke tahap selanjutnya karena kita sudah terhalang dengan nilai kelulusan tadi itu. Makanya dengan nilai yang bagus, ya kan, lulus cum laude, kita bisa bersaing di level atas. Nah, kita tunjukkan kemampuan manajemen kita, organisasi kita itu di sana. Jadi jangan organisasi itu malah kita salah berpola pikir itu tadi. Pendukung. Jadi syarat utama administrasi itu bukan organisasi. Oh, saya menjadi ketua IPM, tidak untuk pekerjaan, tapi tetap nilai itu yang dipertimbangkan utama. Baru nanti kita itu bersaing dengan apa? Kemampuan manajemen kita. Jadi itu jangan lupa. Tetap berorganisasi, tapi apa? Syaratnya aktivis itu adalah lulus tepat waktu dan predikatnya adalah cum laude. Cum laude itu nilainya memuaskan, sangat memuaskan gitu. Itu aktivis yang sebenarnya. Jadi jangan terus organisasi tapi lupa kuliahnya, ya kan, diwariwi kesana tapi lupa kuliahnya, lupa tanggung jawab utamanya sebagai mahasiswa. Seperti itu. Berarti ya kita itu aktivis yang sebenarnya Mas, dalam perkuliahan itu ya kita aktif berorganisasi, terus kita mendapatkan nilai yang baik juga dan kita lulus tepat waktu. Nah itu betul. Semuanya di manajemen seimbang. Itu baru namanya kita mampu manajemen waktu ya Mas. Iya, nah itu aktivis yang sebenarnya. Karena kalau biasa kita lihat ya Mas, itu ada sampai orang mahasiswa yang itu tingkat kelulusannya itu dia kuliah itu sampai 5 tahun bahkan lebih ya Mas ya, bahkan sampai di drop out-nya. Itu gara-gara mereka itu mementingkan organisasi, padahal kalau Mas tadi bilang tadi harus diimbangi ya Mas ya. Iya betul. Seperti itu. Terus Mas, nah ini kan tadi kan Mas menyelesaikan, Mas punya S1 ya Mas. Nah itu motivasi apa sih yang Mas pegang untuk menyelesaikan studi Mas itu? Iya. Dalam belajar. Jadi motivasi saya yang dulu yang pertama kali itu yang membahagiakan orang tua. Itu sudah sangat jelas. Karena apa? Orang tua kita sudah backgroundnya sudah non pendidikan lah ya. SD saja tidak lulus, ya kan. Apalagi dari pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing orang, masing-masing individu itu kan memiliki motivasi masing-masing. Nah itu yang harus dijaga benar-benar. Jadi kalau kita sudah ada motivasi, nah itu dijaga. Kadang kita itu sudah
awalnya itu pokoknya saya harus kuliah biar saya nanti bisa di sini, tapi ketika sudah kuliah lupa. Motivasi pertama kali datang itu tidak tercatat lagi, sudah terhapus. Jadi sudah kalah dengan hegemoni kumpul dengan kawan. Karena pada masa kita itu yang di saat kuliah itu memang masa-masa di jiwa kita itu memang suka berkumpul, suka mengikuti tren. Nah itu yang menjadi apa istilahnya kepribadian di umur-umur saat itu. Jadi kalau kita tidak bisa apa istilahnya menyaring, tidak bisa mengimbangi atau tidak bisa mengingat kembali apa motivasi pertama kita dulu kuliah, ya akan terlewatkan lagi. Seperti itu. Bahkan sebenarnya dulu itu kalau kita bilang kuliah itu, kalau posisi saya sekarang ini tidak seindah yang dibayangkan. Jadi kuliah itu sangat berat, ya kan. Jadi kalau tidak mau berat ya nggak usah kuliah gitu. Kalau cuman pengen santai, pengen kumpul ya nggak usah kuliah. Karena kuliah itu yang pertama kalau kita tidak biaya sendiri, kita beasiswa. Beasiswa itu ya dibiayai negara, dibiayai masyarakat, tanggung jawabnya lebih besar. Jadi kuliah itu berat, itu yang harus ditekankan. Tidak ada kuliah yang enak. Kuliah itu semuanya berat. Jadi kalau saya dulu bidik misi hanya 600.000 per bulan. Itu sudah harus dibagi kos, dibagi makan, dibagi lain-lain itu selama 1 bulan. Bayangkan. Sampai saya itu pernah dalam 1 bulan makan mie instan itu 1 kardus pernah. Dalam 1 bulan makan gorengan saja itu pernah. Jadi untuk bertahan bagaimana saya itu bisa terus kuliah, bisa terus mengimbangi kawan-kawan sehingga bisa lulus bersama-sama dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari organisasi-organisasi yang itu. Jadi bagaimana saya bertahan hingga saya harus menjual HP pada saat itu. Terus bagaimana saya mengganti itu. Jadi saya mencari juga. Jadi saya tidak berdiam diri. Jadi sangat berat waktu itu. Jadi sampai saya harus ikut itu tadi yang saya sampaikan, jadi asisten beberapa mata kuliah. Karena dari sana bisa mendapatkan ya minimal 100.000, 50.000 gitu kan. Itu bisa masuk ke dalam uang saku yang bisa mengganti itu tadi. Tapi pada dasarnya kalau teman-teman yang mempunyai privilege atau punya kemapanan dari ekonomi, seharusnya kawan-kawan lebih oke dalam nanti kuliah, ya kan, sudah tidak terpikir terkait ekonomi, tinggal fokus belajar. Kalau suka berorganisasi ya di organisasi itu difokuskan lulus seperti itu. Apalagi sudah ada impian nanti habis S1 mau kerja atau habis S1 mau lanjut kuliah misalnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak misalnya. Nah seperti itu. Berarti motivasi kita yang pertama kali itu kita harus ingat ya Mas? Iya, harus dijaga betul-betul. Harus kita jaga dan pegang. Iya. Tadi Mas ngomong kayak pengalamannya ya Mas, makan Indomie sampai sebulan terus makan gorengan, itu gimana sih Mas, bisa diceritakan nggak sih? Iya, karena memang kita itu tadi yang sudah saya sampaikan, yang sudah terbaca, tertulis kebutuhan pokok itu ya kos-kosan, ya kan, makan, ya kan, terus belum lagi biaya-biaya yang lain. Jadi ya seperti itu, harus bertahan hidup gitu, tanpa minta orang tua, karena orang tua sudah bilang saya tidak bisa membiayai kamu kuliah. Jadi sebisa mungkin saya harus bertahan tanpa itu. Jadi harus mencari sumber lain, seperti itu. Jadi ya memang kuliah itu berat. Jadi kalau yang pengen nggak berat nggak usah kuliah. Tapi dengan kita kuliah, kita akan mempunyai jaringan yang lebih luas, kawan-kawan yang lebih luas, ilmu yang lebih luas. Ketika ada kesempatan untuk kuliah ya kuliah. Apapun jurusannya, kalau bisa di jurusan yang diminati ya alhamdulillah. Kalau dapatnya jurusan yang lain ya ditekuni. Seperti itu. Pokoknya apapun yang kita dapatkan itu yakin itu ada yang terbaik buat kita ya Mas.